kita serahkan pada Allah. Harta kita serahkan pada Allah. Tidak ada yang membayar kita datang ke sini. Kita tidak takut mati. Mati di tempat ini, insya Allah kita semuanya akan mati syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina. Dengan saudara-saudaraku sekalian, mereka tidak menyadari bahwa 10 tahun Jokowi pada hari ini keinginannya untuk melanjutkan 3 periode yang digambarkannya melalui Prabowo dan putranya itu sesungguhnya telah menghancurkan negara yang telah susah payah dibangun oleh para the founding father. Saya teringat kepada Bapak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa negara ini tidak dibangun untuk satu keluarga, betul, tapi dibangun untuk bangsa Indonesia, untuk percaya selama-lamanya menegakkan keesaan Tuhan. Ya, bukan untuk keluarga Joko Widodo. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, pemirsa sekalian, hari-hari sekarang ini Rabu tanggal 20 Maret 2024 ini kita melihat suasana politik sangat memanas, sahabat BN. Dan kita melihat sekarang ini tokoh-tokoh bangsa, para mahasiswa, para intelektual dan kaum profesional tampil ke depan memperjuangkan tegaknya kebenaran, memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan, memperjuangkan tegaknya demokrasi. Wahai Bapak KPU, wahai Bapak Polisi, wahai Bapak Kapolri, kalian sudah mempertontonkan suatu ketidakadilan di depan mata kami. Ingat, kami berangkat belasan tahun membina majelis taklim. Sabar bukan berarti diam ketika melihat kezaliman di depan mata. Hari ini adik-adik mahasiswa telah teriak dengan informasi, dengan data yang mereka peroleh, meminta bahwa Jokowi sudah tidak layak untuk memimpin negeri ini. Mereka adik-adik mahasiswa meminta Jokowi untuk mundur. Tapi saudara-saudaraku, apakah Jokowi mendengarkan teriakan adik-adik mahasiswa? Malah dia kabur. Di mana hatinya Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Hari ini pun para akademisi, para intelektual dengan data-data yang mereka punya, dilihat satu ketidakadilan, satu kecurangan dan teriak meminta Jokowi mundur. Apakah Jokowi berkeming diteriakin mundur oleh para intelektual? Tidak. Hari ini pun kami dari rakyat jelata, kami masyarakat dari akar rumput merasakan bahwa hari ini kepemimpinan Jokowi membuat para poranda ekonomi kami rakyat kecil. Kami pun teriak hari ini, wahai Jokowi, saatnya Anda untuk mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemarin teman-teman semua, Jokowi dengan tidak malunya pernah ketika bulan November 2023, Pak Jokowi dengan tidak malu mengatakan bahwa ASN, pejabat dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu harus netral. Kemarin Pak Jokowi, Anda lupa apa yang Anda
Jokowi. Kami yang awam saja bisa menilai, kok bisa anak haram konstitusi digolkan di MK dengan melanggar kode etik, sehingga pamannya si Usman itu mendapatkan sanksi untuk tidak menjadi ketua. Hari ini kok bisa ya kembali menjadi ketua MK dan diloloskan pula itu oleh KPU, padahal umurnya belum sampai. Hei KPU, Anda melanggar undang-undang. Betul. Yang terakhir teman-teman, kemarin kita dipertontonkan bahwa ada 02 Bapak Prabowo dan Gibran mendeklarasikan kemenangan dan Presiden memberikan selamat. Kita ini seperti orang-orang yang dibodohi. Alih-alih hukum cuman bisa teriak, Jokowi Anda melanggar hukum, Jokowi Anda harus mundur. Tapi tidak didengarkan. Perbuatan itu adalah melanggar Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 499 ayat 3 yang berbunyi tidak boleh mendeklarasikan kemenangan sebelum adanya ketok palu oleh KPU berdasarkan real count. Tetapi kenapa Bawaslu diam saja? Kita dipertontonkan satu ketidakadilan, tapi cuma bisa begini, teriak-teriak begini. Itu lihat di sana itu diberikan, kita diperlihatkan, kita diperlakukan tidak adil. Tidak ada batas beton di sana. Orang-orang pendukung Jokowi itu memberikan aksinya dengan tidak ada pembatas sama sekali. Maka dengan itu kami dari daerah hari ini tidak akan pulang sebelum Jokowi turun dari Presiden Republik Indonesia. Dan mari kita teriakan, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi Dodo, betul. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini hari baik, bulan baik. Seharusnya kita diam di rumah, beribadah, berpuasa, menahan diri dan banyak-banyak mengingat Allah. Akan tetapi ingat yang dikatakan oleh Ayahanda Din Samsudin, sesungguhnya bulan puasa adalah bulan menahan diri dan hawa nafsu, bukan bulan berhenti dari berbuat baik dan berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Saudara-saudaraku sekalian, kita hari ini berada di depan laman KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang seharusnya menjadi komisi kebanggaan bangsa Indonesia. Akan tetapi hari ini komisi ini telah menghancurkan bangsa Indonesia dengan sebuah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Betul. Saudara-saudaraku sekalian, dirty hand melalui dirty procedure dilewati oleh seorang dirty uncle menghasilkan dirty vote. Betul. Tangan-tangan kotor, prosedur kotor oleh paman yang kotor menghasilkan pemilihan yang kotor. Saudara-saudaraku sekalian, mereka tidak menyadari bahwa 10 tahun Jokowi pada hari ini keinginannya untuk melanjutkan 3 periode yang digambarkannya melalui Prabowo dan putranya itu sesungguhnya telah menghancurkan negara yang telah susah payah dibangun oleh para the founding father. Saya teringat kepada Bapak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa negara ini tidak dibangun untuk satu keluarga, betul, tapi dibangun untuk bangsa Indonesia, untuk berjaya selama-lamanya menegakkan keesaan Tuhan. Ya, bukan untuk keluarga Joko Widodo. Oleh karena itu saya ingin mengatakan hari ini kita berada di sini sudah selayaknya Anda tidak lagi berkata sopan dengan mengatakan paslon tertentu, calon tertentu, tidak. Langsung saja cosplon 02, betul. Inilah pasangan yang mereka bela sejak awal, sebelum, pada saat, dan sesudah pemilu, betul. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN. Tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan
lagi, saya dengan ini mengatakan sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima, karena semua akan menjadi tidak berguna jika sudah melewati tanggal 20 Maret, betul? Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Saudara-saudaraku sekalian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto mengatakan, dan baru kali ini diakui, bahwa sesungguhnya demokrasi Indonesia adalah demokrasi liberal, yaitu suatu demokrasi yang saling mengunci, yang saling menyandera, betul? Anda lihat, semua ketum tak ada yang berani bicara, semua tunduk kepada 02 di bawah kaki Jokowi, betul? Saya ingin mengatakan, Anda semua, kalian adalah bangsa Indonesia yang akan menentukan bangsa ini menjadi bangsa emas atau bangsa cemas. Bangsa emas atau bangsa cemas. Yakin pasti sebentar lagi negara ini hancur jika semua diam dan tidak berbicara, betul? Saudara-saudaraku sekalian, hari ini dan selanjutnya sampai dengan tanggal 21, konon kabarnya Joko Widodo akan berada di Kalimantan. Demikianlah dia selalu dari waktu ke waktu, tidak pernah melayani rakyatnya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Apapun kehendaknya, jalan terus, betul? Pak Amin Rais mengatakan ini adalah tipe wong edan keturutan, betul? Saudara-saudaraku sekalian, yang sedikit ini segeralah tetap istiqomah, mohon di malam-malam berdoa kepada Allah. Jokowi jelas-jelas mengadopsi apa yang disampaikan oleh Mao Zedong, pemimpin Cina sana. Dia mengatakan, let them busy with the basic need, and then they will forget about the freedom they lost. Artinya apa? Artinya biarkan rakyatmu sibuk untuk memenuhi kebutuhannya, sementara mereka lupa dengan kebebasan suara-suara dalam pemilu yang sebenarnya akan segera hilang, betul? Saya meminta besok tanggal 19, lalu tanggal 20, tambahkan lagi, terus membesar dan besar. Ingat baik-baik, kesempatanmu hanya ini. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, Habibana Muhammad Rizik Syihab dalam pidato terbarunya menyatakan, wailul mutaffifin, celaka kau yang curang. Kau yang curang tidak masuk dalam golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, seluruh yang hadir dan termasuk anggota TNI, anggota polisi yang ikut menjaga kita semua. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 14, Allah sudah sampaikan, qatiluhum, lawan Jokowi. Jokowi sudah curang, Jokowi sudah menipu, Jokowi sudah melanggar undang-undang negara Republik Indonesia. Saudaraku, setahun yang lalu saya ke Kendari. Ibu-ibu di Kendari sudah berteriak, Bunda, gunung-gunung kami banyak sekali isinya nikel, sekarang sudah kosong bolong, tidak ada lagi. Saya pergi ke IKN, ibu-ibu Samarinda berteriak, Bunda, lihat tronton bawa batu bara, harganya triliunan. Kami tidak tahu kemana uang itu pergi. Anak-anakku, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak sekarang kita melawan,
negeri ini akan hilang. Para syuhada, pahlawan-pahlawan kita memerdekakan negeri ini dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan hartanya. Kita tidak mampu menjaganya. Anakku, saudaraku, jangan tinggalkan negeri ini hanya tinggal nama nantinya. Ayo kalian bergerak, tetap maju, harusnya lebih banyak lagi. Anak-anakku, tentara-tentara, polisi-polisi yang punya agama Islam, ketahuilah hari ini kita sudah dibeli nyawa kita, harta kita oleh Allah dengan sebuah surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita sudah terima DP surga. Dengan kita datang ke sini, nyawa kita serahkan pada Allah, harta kita serahkan pada Allah. Tidak ada yang membayar kita datang ke sini. Kita tidak takut mati. Mati di tempat ini, insya Allah kita semuanya akan mati syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina. Yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara. Anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumaz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada wa qulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam Kadiyah, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Tidak ada yang ditakutinya. Seluruh para tokoh-tokoh sudah bicara. Edi Suasono yang tidak terdengar suaranya sudah mengatakan kelakuan kita hari ini dibenarkan oleh konstitusi. Kita tidak melanggar konstitusi. Yang melanggar konstitusi adalah Jokowi. Undang-Undang Etika Kehidupan Berbangsa nomor 6 tahun 2001 mengatakan pejabat yang sudah melanggar undang-undang secara kasat mata, dia harus turun atau diturunkan. Siap kita turunkan Jokowi? Siap. Siap turunkan Jokowi? Siap. Siap masukkan penjara Jokowi? Siap. Dia manusia biadab. Berapa banyak ustadz kita yang dipenjarakan, yang dibunuh, yang ditembak, dianggap sebagai teroris. Padahal dialah raja teroris sebenarnya. Betul. Anak-anakku sekalian, teruslah kalian bergiat, teruslah kalian mampu. Kedaulatan sekarang tidak ada, kedaulatan rakyat sekarang tidak ada. Yang ada di tangan Jokowi sendiri. Anak yang belum umurnya cukup, pengetahuannya juga tidak cukup, cuma SMA kelas 2. Malu nggak kita nanti jadi cawapres cuma SMA kelas 2? Bagaimana mungkin, kemana muka kita akan ditampilkan di tengah-tengah masyarakat dunia? Oleh karena itu,
kesempatan hari ini, besok sebelum diumumkan kalian harus bangkit. Kalian banyak bawa teman datang ke sini. Hai rakyat Indonesia, kesempatanmu hanya saat ini. Setelah ini kalau dia masih berkuasa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi pembunuhan di antara sesama anak bangsa. Saya tidak ingin ada yang mati di antara kalian. Wahai tentara dan para polisi, memihaklah kalian pada kami, karena kitalah warga negara pribumi yang saat ini tertindas, dan yang menindas adalah Jokowi dan oligarki yang ada di belakangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya datang memberi semangat untuk kalian. Teruslah kalian hadir, jangan tinggalkan gelanggang pertempuran ini. Ini adalah jihad fisabilillah. Niatlah dari rumah. Tadi ibu-ibu dari rumah sudah berniat sholat hajat untuk menghadiri di hari ini. Jihad fisabilillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sungguh kita tentu berharap agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, membalas semua pengorbanan, usaha keras, resiko dan berbagai tantangan yang telah dihadapi oleh mereka-mereka ini. Sahabat BN, kita melihat bukan main pengorbanan mereka di bulan Ramadan ini, khusus bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di panas yang terik seperti sekarang ini, yang terkadang mereka juga diguyur hujan yang lebat. Mereka berupaya menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka memperjuangkan agar negeri ini terlepas dari politik dinasti, politik keluarga, terlepas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terlepas dari negara yang disebut dengan negara diktator, terlepas dari negara yang disebut dengan negara tidak lagi demokrasi. Sahabat BN, sekali lagi mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar para pejuang kita ini, agar mereka yang turun ke jalan melaksanakan demo ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, jasa pengorbanan dan risiko yang mereka hadapi dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.